Mhm. Jadi jangan berantakan. Kadang-kadang saya tuh gemes banget liatin margin kanan kiri nggak rapih. Kayaknya kayak gitu banget gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat simpel yang teman-teman harusnya bisa perbaiki dari awal. Gitu ya. Kesalahan redaksional. Jadi kanan kirinya nggak sama. Terus ada huruf besar di tengah-tengah, gemes nggak sih ngelihatnya gitu ya. Kok ada huruf besar sendiri di tengah-tengah gitu. Sementara yang harusnya huruf besar jadinya huruf kecil. Itu hal kecil yang sebenarnya remeh tapi matter sih kalau buat saya gitu ya. Artinya kan pelamar ini kok dia tidak membaca ulang ya, kok dia tidak memberikan yang terbaik. Padahal CV itu harusnya jadi first impression kita, gitu ya. Nah terus, other interest itu juga penting. Gitu. Jadi contohnya ya, misalnya nih, kalau di Nutrifood karena kita mengelola segala sesuatunya sendiri, jadi kayak misalnya kita bikin iklan pun sendiri gitu ya. Kita bisa melihat beberapa orang punya talent untuk script writing, copywriting gitu. Artinya pada saat teman-teman apply melamar pekerjaan sesuatu, interest atau hobi itu juga perlu dicantumkan, gitu ya. Jadi kita pernah buka beberapa pitching, misalnya pitching internal ya. Ayo teman-teman yang suka motret atau suka nulis, ayo kita lagi ada buka pitching untuk storyline iklan nih. Kita mau bikin iklan, message-nya adalah ini. Coba teman-teman bikin deh, entah itu storyboard-nya atau entah itu copywriting-nya. Gitu. Jadi buat kita, walaupun orang ini pekerjaannya bukan copywriter atau bahkan tidak di marketing sama sekali, tapi dia punya hobi yang bisa bikin company itu juga mendapatkan sesuatu. Itu juga penting. Terus teman-teman juga diharapkan menuliskan pengalaman organisasi dan achievement yang related. Artinya kalau misalnya dari pernah menang lomba sesuatu pada saat SD, misalnya itu gak usah ditulis kejauhan gitu ya. Kan CV itu kan jangan panjang-panjang nih. Tapi kita bisa menuliskan sesuatu yang berhubungan aja. Misalnya pada saat kuliah, pada saat SMA itu masih oke. Tapi ketika itu sudah sampai ke SD, bisa dituliskan. Gitu ya. Nah, terus ini attention to details yang tadi saya bilang, huruf besar kecil, ada font yang sama, gatel nggak sih kalau ngeliat CV fontnya tapi terus nggak sama, kan gemes ya. Jadi perhatikan baik-baik, kalau teman-teman jadi seorang HR, kamu bakal suka nggak CV kamu ini, gitu ya. Gitu. Terus yang post-it kecil-kecil, any position, nah ini any position ini maksudnya kalau teman-teman sudah tahu clearly posisi apa yang teman-teman apply, ada baiknya ada enggaknya. Jadi kadang-kadang orang tuh suka sangat terpaku sama beberapa posisi aja. Misalnya saya anak teknik elektro, saya cuman mau di posisi engineering aja. Waduh itu sayang banget. Padahal mungkin teman-teman punya potensi di tempat lain gitu ya. Di IT kah, di marketing kah, di promosi kah, di market research kah, di media digital kah. Jadi banyak banget possibility-nya. Gitu. Jangan hanya karena kita merasa kita anak teknik elektro, terus kita merasa background kita itu kita sayang kalau kita nggak di mesin gitu ya. Itu sayang gitu. Karena kadang-kadang kalau kayak di Nutrifood itu kita merasa beruntung banget loh dapat anak-anak yang background-nya beda-beda gitu. Jadi misalnya nih di dunia marketing nih kita mau launching satu brand baru, produk baru dari satu brand, kita butuh banget masukan dari orang-orang. Suaranya Mbak Dian hilang. Hah? Serius? Oh masuk Mbak, masuk. Sepertinya masuk iya ya. Nggak masuk. Lanjut Mbak. Masuk gini? Aman ya? Masuk sih, ya. Contohnya gini nih, misalnya kita mau launching produk baru nih. Kita butuh banget masukan dari orang-orang non-marketing. Karena kalau orang marketing misalnya dia hanya ngelihat dari satu sisi aja. Tapi kalau orang teknik, misalnya dia bisa ngelihat dari sisi, ini ternyata nggak cuman gambarnya aja loh yang bagus, kita juga harus nekenin ke fungsinya. Contohnya ya, gitu. Terus orang-orang teknik itu mereka punya systematical thinking yang luar biasa. Itu yang berguna di marketing, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman hanya pakai kacamata kuda nih. Oh, aku anak psikologi hanya mau masuk di HR. Itu rugi banget, gitu. Contohnya saya di HR, saya pernah ke sales, pernah ke media, dan itu buat saya pengalamannya kece sih, keren gitu. Jadi berguna banget buat pengalaman saya sekarang gitu ya. Entah saya nantinya bakal di HR lagi apa enggak, tapi posisi yang berbeda itu memperkaya kita banget gitu. Jadi jangan sampai teman-teman langsung menolak, aduh nggak mau posisinya nggak ada gitu ya. Kadang-kadang kita perlu jadi generalis loh, pengen coba A, pengen coba B, pengen coba C, itu nggak apa-apa gitu ya. Dua, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terserah, tapi konsisten. Jangan sampai depan Inggris,
belakangnya bahasa Indonesia. Atau di atasnya bahasa Inggris, di bawahnya bahasa Indonesia. Gitu ya. Kalau teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia semuanya, ada kadang kita merasa nggak pede pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa gitu ya. Pakailah bahasa Indonesia tapi ejaan yang benar. Gitu. Jadi jangan sampai karena pengen impresi yang baik, cover letternya bahasa Inggris nih. Ternyata terus belakangnya bahasa Indonesia. Inkonsistensi itu nggak oke sih kalau dalam hal ini, gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga, kalau nggak ada posisi, tapi saya kepengen banget masuk ke perusahaan itu, saya tetap apply apa enggak? Kalau menurut saya apply, tetap, gitu ya. Karena satu, kita nggak pernah tahu kapan perusahaan itu buka. Gitu. Jadi kalau kayak di Nutrifood, kita ketika ada CV yang masuk, itu kita akan lihat, kita akan put di beberapa database. Contohnya ya, ada CV A, B, C masuk gitu. Oh, tapi lagi nggak ada bukaan nih. Yang A nih keren banget loh, anaknya cocok banget di IT, kita coba masukin database IT yuk. Yang B nih cocok untuk di marketing, kita masukin database marketing. Padahal kita lagi nggak ada posisi. Nah, minggu depannya, terbukalah posisi ini gitu ya. Langsung kita ambil dari database duluan, sebelum kita membuka lowongan keluar. Gitu. Jadi, penting juga buat teman-teman untuk apply ke suatu perusahaan yang teman-teman inginkan, walaupun di situ belum ada lowongan yang tersedia. Atau lowongan yang tersedia mungkin tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan diproses, kapan perusahaan buka, dan sebagainya. Gitu ya. Terus nextnya, sertifikat itu butuh apa enggak? Kalau untuk tahap pertama rasanya belum ya. Gitu. Tapi kadang-kadang perusahaan minta. Contoh nih, kalau di Nutrifood kita tidak mengharuskan orang lulus dulu untuk bisa daftar. Kita pernah meng-hire seseorang 1,5 tahun sebelum dia lulus gitu, karena suka banget lah nih sama orangnya, jatuh cinta banget gitu ya. Jadi kebetulan sudah kenal lama sama anak ini dari kompetisi zaman dulu gitu. Jadi ketika dia sudah 1,5 tahun sebelum lulus, kita udah panjer duluan gitu ya. Nah, tergantung perusahaannya. Kalau di Nutrifood kita tidak butuh ijazah, kita tidak butuh SKL, bahkan kita hanya membutuhkan kayak apa ya, transkrip terakhir gitu ya, ijazah dan lain bisa menyusul. Tapi ada juga perusahaan yang mengharuskan teman-teman punya ijazah. Gitu. Makanya teman-teman harus lihat dulu persyaratannya apa aja sih gitu ya di perusahaan itu. Dan sertifikat yang kadang-kadang kita ikut kegiatan, ikut seminar, jadi pembicara tuh kan dapat sertifikat. Mungkin belum perlu ditampilkan sekarang, tapi pada saat kita di proses lanjutan, biasanya perusahaan suruh bawa, gitu ya. Lalu nextnya, di email atau dikirim pakai pos ya. Nah, ini juga perhatikan bagaimana cara perusahaan mengelola CV-CV-nya gitu. Kalau di Nutrifood kita sudah nggak pakai pos lagi. Jadi ketika teman-teman nge-apply lewat hard copy, itu kita biasanya akan mendahulukan teman-teman daftar via website. Karena artinya mereka sudah cukup paham tentang aturan mainnya Nutrifood, gitu ya. Tiap perusahaan beda-beda. Kalau zaman dulu kita masih buka kayak namanya PO Box gitu loh. Jadi kayak kita masih buka satu kotak untuk khusus untuk pelamar. Nah, tapi saat ini related dengan isu green juga, kita ingin semuanya soft copy aja deh kalau bisa gitu ya. Terus nextnya follow up. Kalau teman-teman sudah apply, terus nggak ada follow up nih, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok nggak ada follow up-nya, boleh nggak di follow up? Gitu ya. Jawabannya sebenarnya antara boleh dan nggak boleh. Karena perusahaan terus terang tidak pernah menjanjikan akan memfollow up semua kandidat yang apply. Ya, tapi ada kalanya kalau misalnya nih teman-teman punya kenalan gitu ya, di tempatmu itu kemarin aku udah apply loh, boleh nggak kamu tolong tanyain? Itu buat saya masih nggak apa-apa. Ya, tapi yang nyebelin kalau sampai ada orang email berkali-kali menanyakan tentang CV-nya yang dia kirim 2 bulan yang lalu. Kok tidak ada tanggapan ya? Kok tidak ada balasan ya? Saya jadi bingung. Emang informasi kita kurang jelas ya? Padahal pada saat teman-teman memasukkan CV via website Nutrifood, itu kami secara otomatis sudah memberikan balasan, menginformasikan beberapa hal. Pertama, CV kalian sudah diterima dengan baik. Artinya kalau sudah mendapatkan balasan otomatis. Kedua, kita memberikan jangka waktu beberapa lama, beberapa saat. Kalau misalnya memang ada posisi yang sesuai, itu akan kita proses. Tapi kalau misalnya belum ada yang sesuai, itu artinya kita taruh database dulu. Jadi teman-teman harus membaca aturan mainnya, gitu ya. Ada yang sudah menteror kami, tanya beberapa prosesnya kok nggak di follow up, ternyata dia belum cek email, padahal kami sudah email. Gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat, oh ini company-nya jadi seperti ini ya, gitu. Kalau di Nutrifood kita komit untuk memberikan, jadi setelah ada proses pertama, artinya pemanggilan, gitu ya, pemanggilan seleksi,
kita komit untuk memberitahukan hasilnya 2 minggu. Apakah hasilnya positif atau negatif, tetap kami informasikan dalam jangka waktu 2 minggu. Gitu, teman-teman boleh tes tuh, misalnya nih, perusahaan A bilangnya akan diinformasikan sebulan, oh ternyata sampai 2 bulan nggak ada. Gitu ya, nah itu bisa jadi notes buat teman-teman, oh ternyata perusahaan ini kok nggak ngabarin ya, gitu ya. Walaupun memang kadang-kadang suka banyak kendalanya ya, email yang nggak masuk lah, email yang masuk spam lah, atau misalnya proses yang seharusnya kita jadwalkan di minggu ini, ternyata usernya pergi ke luar negeri selama 2 minggu, jadi harus kita tunda sampai minggu keempat misalnya. Tapi apapun itu, lakukanlah dengan sopan, gitu ya. Terus, nah nextnya tinggal redaksional CV-nya aja sih, recheck marginnya sama foto. Nah, foto ini juga teman-teman harus perhatikan. Ada perusahaan yang minta foto formal, artinya kayak foto paspor gitu, visa paspor gitu loh. Jadi kayak teman-teman dalam pose formal, belakangnya merah atau biru atau putih. Nah, coba diperhatikan baik-baik. Besarannya harus maksimal berapa mega misalnya. Gitu ya. Nah, kalau kami, kita tidak mewajibkan foto formal. Jadi kadang-kadang ada yang fotonya sama hewan peliharaannya lebih besar daripada orangnya gitu ya. Nah, Bu ya yang jangan boten-boten fotonya ya. Jadi walaupun dibebaskan fotonya mau yang mana aja, tapi ya yang baik lah. Itu tidak harus formal, tapi setidaknya menggambarkan diri kalian. Oke. Nah, ini beberapa contoh aja.